Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua, ya, kepada teman-teman yang solih dan solihah, siswa-siswi kelas 2 SDIT Umar bin Khattab, ya, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembahasan fikih, ya, dari mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan yang kemarin, ya, sudah Pak Riki jelaskan berkaitan dengan syurutul wudu, ya, syurut, syarat-syarat wudu, ya, syarat-syarat wudu. Maka pada pembahasan kali ini kita lanjut dengan arkanul wudu, ya, rukun-rukun wudu, ya. Sebelumnya sudah Pak Riki jelaskan betapa pentingnya wudu ini kita harus pelajari dengan sebaik-baiknya, karena, ya, Allah tidak akan menerima sholat seseorang, ya, tanpa berwudu, dan Allah tidak menerima wudu seseorang yang tidak sesuai tuntunan, ya. Di sana misalnya ada yang wudunya asal-asalan, ya, batasan-batasan yang harus dibasuh tidak terbasuh, ya, tentu ini tidak akan sah, ya, soleh dan solihah. Maka dimulai dari sini, ya, dari kita mempelajari tata cara wudhu yang benar, mudah-mudahan, ya, sholat kita juga diterima. Gimana sholat mau diterima oleh Allah kalau wudhunya belum benar, masih asal-asalan? Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam mempelajari masalah-masalah agama kita ini, ya, diberikan pemahaman oleh Allah, dan diberikan kemudahan juga untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, ya. Amin. Baik, rukun itu apa sih, ya? Rukun wudu, yang maksud dengan rukun wudu adalah, ya, apa-apa yang harus dikerjakan, ya, ketika berwudu. Apabila salah satu dari rukun ini terlewat sengaja atau tidak sengaja, ya, maka wudunya tidak sah. Maka jangan sampai ditinggalkan, ya, yang menjadi rukun ini, yang menjadi rukun wudu ini apa saja, ya. Baik, nanti kita bahas. Ya, di antara rukun wudu, ya, soleh dan solihah bisa perhatikan di bukunya di halaman 37. Di halaman 37, ya. Ada 6 poin, ya. Ada 6 poin di situ. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ya, nanti kan kita jelaskan, ya, satu persatu secara singkat. Baik. Yang pertama di antara rukun wudu adalah, ya, membasuh wajah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, ya, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, di sana Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah tadi untuk membasuh wajah. Maka wajah ini termasuk rukun, jangan sampai ditinggalkan. Wajah itu batasannya itu, ya, dari mulai tumbuhnya rambut, ya, kemudian ke arah telinga sini, ya, kemudian ke bawah ke ujung pipi kita, kemudian ke dagu, ya. Nah, itu wajah itu harus terbasuh semua, jangan sebelah saja atau atasnya saja, bawahnya tidak, ya, bawahnya tidak. Maka ini harus benar, ya, dalam membasuh wajah. Dalam membasuh wajah bisa dilihat di yang ada di gambar, ya. Jadi semuanya harus terbasuh, ya, sambil kita menyiramkan air, sambil kita menggosok-gosokkan wajah kita, ya, menggosok-gosokkan wajah kita agar semua permukaan wajah kita terkena basuhan air wudu, ya. Dan dapat dipahami, ya. Kemudian kedua, ya, di antara rukun wudu adalah membasuh kedua tangan,
kedua tangan ya. Nah, berdasarkan firman Allah juga masih di dalam surat dan ayat yang sama, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, setelah itu, setelah Allah perintahkan mencuci wajah-wajah kalian, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq ya, dan ya basuhlah tangan kalian sampai siku ya, sampai siku. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan bahwasanya ketika membasuh tangan itu sampai siku teman-teman ya. Nah, perhatikan kalau kita menggunakan baju panjang ya digulung bajunya ya. Kemudian juga boleh kita mulai dari ujung tangan atau dari siku juga boleh, itu ada kelonggaran ya. Yang penting seluruh tangan terbasuh, bukan cuman ketika air kita hidupkan kemudian kita guyur gitu aja tanpa digosok-gosok, tanpa dibasuh yang benar ya. Nah, ini keliru. Maka pastikan semua tangan kita ini terkena siraman atau basuhan ya, air wudhu. Dimulai dari kanan dulu ya sampai sikut, kemudian 3 kali, dan kiri 3 kali ya. Ada 2 kan, kanan dan kiri ya. Itu urutan atau rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga mengusap kepala ya, mengusap kepala berdasarkan firman Allah juga yang sama suratnya dan ayatnya. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat yang ke-6. Berfirman ya, wamsahu biruusikum, dan usaplah ya kepala kalian. Nah, kalau yang tadi ya firmannya fagsilu, cucilah, basuhlah. Kalau yang kepala Allah menggunakan kata wamsahu, artinya usap, maka caranya berbeda. Kalau yang tadi yang ke-1 dan kedua itu menggunakan air ya, setelah kita kumpulkan di tangan ya, di tangan kita, karena keran kita hidupkan, kemudian tangan kita kita gunakan untuk mengumpulkan air, kemudian kita basuh ya anggota wudhu tadi seperti muka dan tangan. Tapi kalau kepala tidak ya, cukup air yang menempel pada kedua tangan kemudian diusap, bukan dibasuh ya, diusap saja di atas kepala. Jadi tidak menggunakan air yang banyak gitu kan, tidak menggunakan air banyak seperti kita membasuh wajah, seperti kita mencuci tangan ya. Kalau kepala tidak, cukup diusap saja bagian kepala ya, bagian kepala dari depan sampai belakang ya, kemudian kembali lagi dari depan sampai belakang, kemudian kembali lagi ke depan ya. Seperti itu praktek dari Nabi SAW ketika beliau berwudu ya, ketika beliau berwudu berdasarkan hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Nah, seperti pernyataan dari hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu ya, ketika itu dia melihat ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian pertama yaitu beliau minta untuk disiapkan air ya, fitaurin, air di sebuah bejana ya yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau berwudu ya, waghasala wajhahu salasan, kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, wa yadayhi marratain ilal mirfaqain ya, kemudian mencuci tangannya ya 2 kali sampai sikut ya, wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya, fa aqbala bihi wa adbara ya, dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, wa ghasala rijlaihi, dan terakhir beliau mencuci kedua kakinya ya. Nah, ini tata cara mengusap kepala. Kemudian setelah mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari belakang kembali ke depan, dan mengusap telinga ya, karena
telinga termasuk bagian dari kepala ya. Jadi termasuk bagian dari kepala yang harus kita usap. Selain rambut, kita juga mengusap telinga. Hanya satu kali saja. Satu kali saja. Tidak lebih dari sekali ya, 2 kali atau 3 kali. Nah, dan yang keempat ya. Yang keempat setelah mengusap kepala ya, maka di sini adalah membasuh kedua kaki ya, membasuh kedua kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Kalau membasuh tangan sampai siku atau sikut, kalau kaki membasuhnya sampai mata kaki ya. Tahu soal dan solehah mata kakinya? Ya, insya Allah sudah tahu ya. Nah, kalau mata yang di atas bisa melihat, kalau mata kaki tidak bisa melihat. Nah, itu yang dibasuh mata kaki sampai mata kaki ya, semuanya ya, kaki, telapak kaki ini kan dibasuh sampai mata kaki. Ini batasan dari membasuh kaki, dimulai dari yang kanan 3 kali ya, dan dari yang kiri kemudian setelah kanan baru kiri ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya setelah membasuh kaki kanan dan kiri, jangan lupa digosok-gosok ya, sela-sela jari-jarinya juga sama digosok supaya airnya itu masuk ya, solihah. Kemudian setelah itu ya, rukun yang berikutnya adalah tartib ya, tertib, berurutan, jangan ngacak gitu ya. Jangan wudhu dimulai dari mengusap kepala, habis itu membasuh kaki, habis itu baru membasuh muka misalnya. Nah, ini acak-acakan ya. Nah, jadi sebagian ulama ya, walau tidak disepakati memang ya, tartib ini ada yang mengatakan rukun ya, ada yang mengatakan wajib ya, tapi ada juga mengatakan hanya sunnah saja ya, tidak wajib. Tapi Allah alam ya, kita berwudu dengan cara yang tertib berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika berwudu beliau tertib ya, berurutan seperti itu. Kemudian yang terakhir ya setelah tertib atau sesuai urutan itu al-mualah. Al-mualah itu apa namanya, terus menyambung gitu ya. Setelah rukun 1 selesai dikerjakan, lanjut ke rukun yang kedua ya. Membasuh muka sudah, kemudian lanjut membasuh kedua tangan, tidak ada jeda. Bukan misalnya ketika membasuh muka setelah selesai kemudian istirahat dulu, atau ngobrol dulu, atau makan dulu, atau yang lain ya selain wudhu gitu, pekerjaan-pekerjaan yang lain selain wudhu, tidak seperti itu ya. Harus kalau sudah membasuh anggota yang pertama, maka lanjut dengan membasuh anggota yang berikutnya dan berikutnya sampai selesai, tidak ada jeda. Itu namanya mualah ya, itu namanya al-mualah, terus bersambung ya sampai wudunya selesai. Nah, seperti itu soal-soalnya rukun wudu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ya wudu-wudu kita sehingga sesuai dengan wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah terima ibadah kita, karena wudu termasuk ibadah ya, wudu termasuk ibadah kepada Allah ya. Sehingga ketika wudu kita sah ya, mudah-mudahan sholat kita juga sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pembahasan kita kali ini, dan insyaallah kita sambung dengan pertemuan yang akan datang berkaitan dengan sunanul wudu ya, sunnah berwudu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.